menangkap jantannya untuk dimasukkan ke sangkar yang betina. Kita dengan ciri-ciri seperti ini, merah, tidak ada yang cacat, sehat. Kemudian kita siap masukkan ke dalam betina. Kita masukkan ke betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kali ini kita ketemu lagi di dunia bisnis. Nah, ini adalah suasana yang baru ya, tapi ini masih dengan sahabat saya yang kemarin sudah, ini adalah Mas Daru dari Sinden Arti Bird Farm. Nah, kali ini kita akan mengulas beberapa hal terkait cara menjodohkan burung siskin yang efisien, yang efektif itu bagaimana. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari komentar. Mereka selalu menanyakan bagaimana tuh cara yang paling jitu, cara yang paling bagus menjodohkan burung red siskin ini. Nah, untuk itu akan kita dengarkan penjelasan dari Mas dari ini. Nah, ini gimana Mas? Mungkin ada yang lama mungkin nggak berjodoh atau mungkin burung ini punya kriteria khusus dalam memilih pasangannya. Kalau kita ya harus yang jantan, yang harus betinanya harus cantik atau menarik atau bagaimana sebenarnya tips-tipsnya itu bagaimana? Ini menarik sekali pertanyaannya, gitu. Mungkin banyak pertanyaan atau banyak permasalahan dari teman-teman peternak yang lain yang baru mulai juga, gimana sih cara menjodohkan siskin atau yang lainnya juga. Kalau saya untuk tips yang mudah dipahami untuk menjodohkan seperti peternak, saya dulu peternak kenali dulu gitu. Yang pertama harus ada jantan dan harus ada betina. Nah, jantan, betina. Nah, untuk jantan ini, untuk siskin ini udah mudah ya, bisa dibedakan ya mana jantan mana betina. Artinya kita nggak keliru ya, jantan semua ya, betina semua ya. Oh iya, dari kadang kan ada burung yang mungkin warnanya tuh hampir sama antara jantan betina. Nah, kalau siskin cenderung lebih mudah dibedakan. Jadi kalau yang jantan hampir sama kan blackthroat itu sama warnanya sama. Oh, iya. Kalau jenis red siskin itu sudah terbilang dari warnanya sudah beda. Kalau yang jantan itu yang merah merona, yang betina yang kalau yang klasik abu-abu. Nah, kalau untuk menjodohkan ini khususnya jantan dulu. Jantan itu harus kriterianya harus usia minimal 1 tahun. Usia 1 tahun. Ya, kemudian warna yang cerah, aktif dalam bergerak, kemudian gacor, yang satunya ini gacor. Oh, ya. Ada 4 kriteria ini harus dipenuhi. Jantan yang siskin yang gacor adalah jantan yang sayapnya sudah mulai turun kalau bunyi. Nanti ada videonya gitu. Oke, nanti kita tampilkan apa ya, contohnya. Jadi ibaratnya sayapnya kalau yang jantan itu turun. Yang kedua tadi yang aktif, kemudian kalau ditemukan betina dia ngejar. Ini yang karakter yang harus dipenuhi itu jantan. Kemudian kalau betina usia lebih dari 1 tahun, mungkin 1 tahun lebih, 1 bulan tidak apa-apa, yang penting 1 tahun juga. Umur betina yang pertama harus 1 tahun. Kemudian sama juga aktif. Kemudian kita lihat di perutnya itu pennya betina itu udah merah atau bisa dikatakan sudah siap gitu. Kemudian tanpa ada lemak di kanan kirinya. Kemudian yang selanjutnya lagi tipsnya adalah ketika betina didekatkan dengan jantan itu adalah dia seperti memanggil. Kemudian apabila sudah birahi, betina akan beratnya panggil leper ya untuk siap dikawinkan. Memanggil itu artinya kayak yang ngeriwek gitu ya? Ya, cuit-cuit itu seperti itu, memanggil jantan itu. Yang menarik jantan untuk gacor tadi. Ya, itu mungkin tips yang sering yang harus dipenuhi itu sih Mas, kalau dari teman kami seperti itu. Umur 1 tahun ya, bergerak, sudah mulai memanggil jantannya, lalu apa sudah sehat. Oh iya, sehat. Itu ya. Jadi sudah ada kriteria dari jantan sama betina yang harus dipenuhi oleh dalam
usaha untuk menjodohkan. Terus selanjutnya untuk dari pakan atau lainnya Ada pakan mungkin kalau mau dijodohkan yang betina seminggu 3 kali telur puyuh gitu. Kalau jantan kalau tempat saya tidak usah pakai telur puyuh, yang penting jantan itu gacor, kemudian makannya cukup biji niger, itu mungkin ekstra pudingnya bisa ditambah kayak pakan kenarik sedikit nggak apa-apa. Yang penting antara jantan dan betina itu sama-sama birahi itu. Kemudian yang keduanya, setelah didekatkan, kalau memang sudah benar-benar betina itu sudah ngeper, boleh jantan langsung dimasukkan nggak apa-apa. Tapi ada juga ketika dimasukkan jantan dikejar betina juga ada, karena birahi betina lebih tinggi daripada birahi yang tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu 1-2 hari. Kalau kejar-kejaran nggak apa-apa sih, kalau kejar-kejaran nggak apa-apa. Kalau emang betinanya memang lebih dominan ya kita pisah dulu, kita dekatkan lagi seperti yang tahap pertama itu. tapi dalam artian jika mungkin salah satunya birahinya over, itu yang salah satu itu belum birahinya belum optimal gitu, itu ada resiko kayak burung lain nggak punya faktor itu sampai ada yang sampai salah satunya meninggal. Kalau untuk siskin saya belum melihat kejadian apa dikejar-kejar terus meninggal belum. Oh ya. Ya mungkin jantannya mungkin nggak bunyi ketika dikejar satu, kan mungkin takut dengan betinanya gitu. Atau ibaratnya jantan belum birahi maksimal. Oh ya. Berarti kuncinya harus juga menyamakan birahi. Oke. Untuk resiko kematian tidak ada. Suhu harus diatur nggak? Harus panas, dingin, atau suhu kamar? Suhu tidak sih mas. Suhu itu memang fleksibel ya. Kalau misalnya di ruangan tertutup panas sekali ya kita harus, kalau tim saya lantainya saya siram pakai air biar agak apa ya, lembab itu. Artinya bagi teman-teman yang tempat tinggalnya itu di daerah yang dingin atau panas itu nggak ada masalah ya mas. Artinya burung ini bisa menyesuaikan di semua kondisi cuaca Di Indonesia apalagi nih. jadi semua itu misalnya ada yang panas yang dingin, mungkin ada nggak misalnya oh ya kalau yang panas itu cenderung telurnya lebih banyak, atau yang dingin cenderung telurnya lebih banyak atau sedikit gitu, ada faktor itu nggak? Kalau itu enggak juga sih, memang kalau faktor banyaknya telur atau sedikitnya telur tergantung dari burung betinanya gitu. Gen ya? Gen. Oh Kalau iya. betinanya biasanya induknya nanti 5 atau 4 ya kemungkinan anaknya juga sama sebetulnya. Kalau yang 2 bisa di apa nanti dari 2 kita treatment bisa menjadi 4 atau 5. Berarti emang harus ini ya, kita harus menanyakan ke peternaknya, ini gennya ini berapa telur induknya ya, kita punya apa ya jaminan bahwa anaknya nanti juga telurnya sebanyak itu gitu Ya lebih baik kalau beli siskin ya ke peternak burung, memang peternak. Kalau memang di apa di yang sewu di penjual yang sering jualan itu kan kadang-kadang kita tahu ya burung itu sehat atau tidaknya. Ketika kita beli kita lihat di online sehat, sampai rumah 2 hari 3 hari kondisinya drop. Nah ini teman-teman, jadi tadi sudah disampaikan bahwa kondisi jantan harus dipenuhi, kondisi betina harus dipenuhi, bagaimana cara memberikan treatment makan juga harus dipenuhi, dan yang nggak kalah penting dan menurut saya ini paling penting, kita harus punya ketelusuran ya. Jadi ini untuk mendapatkan telur yang banyak kita harus tanya langsung ke peternaknya. Jadi ini itu dulu induknya itu telurnya berapa, jadi pasti nanti juga akan menurunkan ke anaknya juga bahwa nanti telurnya juga sama banyak. Untuk itu ya memang harus apa ya, ketelusuran induknya itu harus jelas. Nah kalau kita ke red siskin ini jelas ini ketelusuran induknya pasti. Nah pasti kita bisa memilih mau yang telur berapa ya, maksimal 5 itu bisa ya? Maksimal di tempat kami itu ada 5. Oh 5 Paling sedikit 3 atau 2 itu nanti kan mungkin karena apa kondisi betinanya nih mungkin terus bertelur kan, mungkin kadang kalau
di betina di burung-burungan 5 apa telurnya maksimal ada saatnya telur itu akan berkurang. Nah, gimana caranya nanti kita pun pakai vitamin, harus pakai vitamin. 5 itu sudah netas semua Mas. 5 netas semua di tempat sini. Sudah 3 kali periode ini 5 netas semua. Wes jangan ragu kalau mau ngambil apa ya siapan atau yang calon induk untuk ternak ya di sini aja, karena terbukti 5 itu netas semua. Nah, kalau kita bisa apa ya bejo ya beruntung Ya. kita punya anak-anak kan yang siapan yang gennya itu 55 semua, cuan semua. Ya, itulah. Oke, selanjutnya berarti kalau udah itu semua berarti nanti kita lanjut ke teknis menjodohkan ya. Iya. Di sini kita mulai dengan cara menjodohkan burung siskin ya. Di sini udah ada 2 burung. Nah, sebelah kanan adalah burung jantan. Cirinya sangat jelas sekali ya Mas ya. Ya, Yang betul. jantan ini warnanya merah sekali ya. Iya, kemudian gacor Merah, seperti di video, gacor. kemudian sehat. Ketika ditemukan dengan betina, dia seperti itu. Berarti dia kondisi burung fit untuk dijodohkan atau layak dijodohkan. Oh, ini gacornya nggak berhenti-berhenti ya? Nah, itu birahi itu namanya. Oh iya iya. Oke, ini tanda birahi ya. Ya, Kemudian sebelah sebelah kiri adalah Kiri. betina red siskin. Nah, itu dia kalau jantan gacor dia mesti mendekati Mas. Itu tandanya dia birahi iya. atau siap untuk dikawinkan. dia menempel di sisi kandang yang lebih mendekati ke jantannya. Ini artinya juga masing-masing apa ya? Saling tertarik gitu ya? Ya, betul. Betina sudah bila bunyi cucut itu istilahnya apa ya? Menarik perhatian untuk jantannya. Tips penjodohannya seperti ini. Saya sering jodohkan adalah saya dekatkan seperti ini. Kita lihat jantannya dulu. Apabila jantan di video tadi gacor, nah itu siap untuk disatukan. Nah, Gitu. ada nggak waktu ketika memang salah satunya itu tidak gacor atau yang betina tidak mendekat itu ada nggak? Ada, sering Mas. Itu mungkin betinanya kurang siap atau belum siap untuk dijodohkan. Artinya kita harus segera mengganti yang betina. Betina yang lain Atau yang jika siap. yang jantan kurang gacor kita harus Ya, mencari pejantan yang lain yang siap untuk dijodohkan. Oke. Gitu. Setelah fase ini selesai, berarti mereka udah saling saling tertarik gitu. Ya, Terus betul. kemudian ini dimasukkan dalam Nanti satu kita kandang. masukkan dalam satu kandang, kemudian nanti setelah itu kita kasih ini sarang Sarang. untuk Oh. dibuat betina atau jantan. Nanti Oke. kita lihat di di video yang lain, nanti kita tunjukkan yang sudah membuat sarang seperti apa. Oke. Berarti ini sekarang mau dijadikan satu kandang. Ya, coba kita jadikan satu nggih, apakah ngawin atau tidak tergantung betinanya siap atau Oke. tidak. Ya. Nah, berarti ini sekarang kita menangkap jantannya untuk Iya. dimasukkan ke Ke sangkar yang Sangkar betina. betina. Kita dengan ciri-ciri seperti ini, merah, tidak ada yang cacat, sehat. Kemudian kita siap masukkan ke dalam betina. Kita masukkan ke betina. Jadikan satu. Nah, ini telurnya berapa Mas? ini bejantan yang sering ngawin dan betinanya ngisi 5. Oh ini telurnya 5 ini ya? Ini yang kalau yang betinanya ini anaknya yang nelur 5. Oh. Artinya nanti kemungkinan besar juga Ya, telurnya kemungkinan besar bisa yang 5. dihasilkan 5. Ya, ini pejantannya juga yang sering ngawin untuk betina yang ngisi 5. Oh. Mahal berarti Ki, yo? Ya, bisa jadi dan tidak dijual. Oh, tidak dijual Untuk indukan. Kecuali ya sana sing memang nekat wani larang. Berani mahal. Oke, terus selanjutnya gimana Mas? Nah, kita seperti ini kita tunggu jantannya untuk bunyi untuk gacornya. Oh. Nah,
Dia akan mengejar betina. Oh ya, sayapnya turun-turun gitu ya Mas ya? Ya, kalau gacor sayapnya turun. Itu. Kalau sudah begini berarti nanti betinanya otomatis ya mau gitu ya Mas ya? Ya, kalau sudah betinanya sudah siap, nanti dia mau dikawin. Kalau belum siap, ya berarti betinanya birahinya kurang sama dengan yang jantan. Artinya kita sudah bisa memasukkan apa tadi? Sarang. Sarang ya. Yang penting kalau dilihat yang apa, kita lihat dulu, kita kasihkan dalam sangkar betina. Betina kalau sudah bikin sarang, nah nanti otomatis jantan kita masukkan nanti akan ngawin. Nah, inilah sekilas tutorial untuk menjodohkan dari apa, kita pisahkan dulu sangkarnya, kemudian kita masukkan ke dalam sangkar betina.